Selamat sore, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Natalia Nikita Dewi, Rida Rizkita, dan juga kawan saya, Jessica Grace. Pertama-tama, saya akan menyebutkan tentang judul dari atas artikel ini, yaitu penilaian atas berita mengenai industri pariwisata selama pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari artikel ini menyebutkan bahwa penelitian ini mengkaji hubungan COVID-19 dengan industri pariwisata dalam konteks berita cakupan. Lebih khusus lagi, penelitian ini menganalisis hubungan antara COVID-19 dan subsektor pariwisata selama periode pandemi yang berbeda. Adapun juga pengantar dari artikel yang kami teliti dan sudah kami baca, yaitu pariwisata merupakan industri yang dinamis dan dapat langsung terkena dampak krisis yang terjadi di dunia, khusus kesehatan, ataupun yang biasa kami sebut dengan mengenai beberapa dampak dari COVID-19 sangat menyebar hingga pariwisata juga terkena dampaknya, termasuk juga krisis kesehatan, terutama ketika mereka melibatkan penyakit epidemi memiliki dampak terbesar pada pariwisata. Lanjut. Pergerakan perjalanan atau berpergian berkurang ketika penyakit pandemi pertama kali muncul dalam catatan sejarah pada penuh waktu abad 20. Terutama dalam jangka pendek dan mobilitas dalam pariwisata terpengaruh secara negatif. Dari waktu ke waktu, penyakit pandemi telah menyebar ke seluruh dunia dan berdampak negatif pada industri pariwisata secara luas dan melebar. Karena perkembangannya mengikuti Perang Dunia Kedua, terutama yang berkaitan dengan layanan transportasi, ruang, untuk berpergian meningkat. Dan ini telah membuka jalan bagi pandemi untuk menyebar luas dan mendapatkan identitas global. Dengan demikian, ada interaksi bilateral antara pandemi dan perjalanan. Sementara gerakan perjalanan mempercepat pecahnya wabah global. Ini juga mempengaruhi perjalanan secara negatif setelah mereka mencapai tingkat global. Salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata industri selama COVID-19 pandemi, edisi ini dan arsip teks lengkap jurnal ini tersedia di dalam web atau website yang telah tercantum dan juga telah melalui beberapa revisi dan juga perbaikan, namun akhirnya diulang ataupun diupload kembali. Lanjut. Seperti halnya yang terjadi pada Desember tahun 2019 lalu. Virus jenis baru muncul di Wuhan, China. Virus yang disebut dengan COVID-19 ini adalah jenis virus corona yang menyebabkan terjadinya wabah terbesar dalam memori sejarah baru-baru ini di dalam belahan dunia. Jumlah kasus yang terus bertambah dan jumlah kematian yang terkait dalam menyebarnya pandemi ini, virus COVID-19 telah menarik perhatian media secara luas pada awal tahun 2020, yang mengakibatkan adanya krisis pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat seluruh dunia. Pariwisata adalah salah satu dampaknya. Hampir setiap hari berbagai media menayangkan tentang berbagai berita kemungkinan dampak negatif yang diterima oleh industri pariwisata. Oleh karena itu, berita merupakan salah satu sumber sekunder yang paling penting untuk memperoleh data mengenai pariwisata selama pandemi ini. Komponen pariwisata dan subsektor pandemi secara langsung terkait satu sama lain. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menentukan apakah hubungan ini berubah selama berbagai tahap pandemi. Penelitian ini merupakan hal yang penting untuk memprediksi apa yang mungkin dihadapi industri pariwisata ketika harus menghadapi sebuah pandemi lagi di masa mendatang. Bisa dilanjutkan? Sebelum adanya COVID-19, sindrom pernafasan akut parah atau SARS yang juga berasal dari Cina, Hong Kong, Singapura, dan Vietnam pada tahun 2002 yang kemudian menyebar ke berbagai dunia, mungkin yang paling berdampak dalam hal pengaruhnya terhadap pergerakan pariwisata. Dalam jangka menengah dan panjang, SARS mempengaruhi pergerakan pariwisata di negara-negara Asia, terutama di Hong Kong. Dan efek ini paling menonjol di bisnis perhotelan. Yang kedua ada Ebola, virus yang pertama kali terdeteksi di Guinea, Afrika.
Ini juga mengakibatkan berkurangnya pariwisata. Setelah Ebola menjadi pandemi, pariwisata dan akomodasi industri justru terkena dampak negatif di berbagai negara. Dan penurunan secara signifikan dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti pekerjaan, tingkat hunian, dan tingkat pendapatan di industri ini. Ketiga, wabah besar lainnya yang menyebabkan berkurangnya permintaan pariwisata disebabkan oleh flu burung. Wabah ini membawa krisis serius dalam psikologi turis yang mengakibatkan berkurangnya permintaan pariwisata. Selanjutnya yaitu flu babi yang muncul di Amerika pada tahun 2009 dan mempengaruhi banyak negara, menyebar ke banyak negara lain dalam waktu yang sangat singkat dan menjadi epidemi, karena kemampuannya untuk ditularkan sangat cepat dan dengan cara yang sangat berbeda dari flu burung. Selain wabah-wabah yang disebutkan tadi, sebenarnya masih banyak sekali wabah lain yang dianggap sebagai krisis kesehatan yang telah berdampak negatif di industri pariwisata. Novel coronavirus atau penyakit pernapasan yang pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 lalu terkait dengan Provinsi Hubei, China. Sejak kasus pertama didiagnosis di ibu kotanya, coronavirus adalah tipe virus RNA yang dapat ditemukan pada manusia, mamalia lain, dan spesies burung. Spesies ini bersifat zoonik dan menyebabkan penyakit mematikan. Strain yang berbeda dari virus ini mempengaruhi kesehatan manusia. Dua di antaranya adalah coronavirus, pernafasan akut yang parah atau yang biasa disebut dengan SARS-CoV, dan coronavirus pernafasan Timur Tengah atau yang biasa dikenal dengan MERS. Ketiga jenis coronavirus ini sebenarnya terkait, tetapi coronavirus terbaru atau COVID-19 ini adalah berbeda dari yang lain. Sejauh ini, COVID-19 telah menyebabkan kematian berupa pneumonia berat, edema paru, sindrom gangguan pernafasan akut, dan kegagalan organ multipel yang mirip dengan MERS. Dalam sebuah studi oleh Huang et al. Pada tahun 2020, 22 orang dari 40 pasien 50%-nya memiliki gejala yang mirip dengan sindrom pernafasan akut. Sejauh ini, COVID-19 telah menyebabkan kematian berupa pneumonia berat, edema, sindrom gangguan pernafasan akut atau ARDS, dan kegagalan organ multipel yang mirip dengan MERS. Gejala penyakitnya adalah demam, batuk, sesak nafas, kesulitan bernafas, sakit kepala, nyeri otot, atau kelelahan yang diamati juga berdampak dengan dahak dan beberapa diare. Selanjutnya, pada awal Januari, kasus-kasus itu dilaporkan secara internasional di 24 negara dan 5 benua. Pada 2020, pada bulan Maret, total terdapat adalah 80.151 kasus terjadi di Cina dan 10.566 kasus terjadi di 72 negara di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan melaporkan 2.977 atau 3,4% kematian sebagai awal Maret 2020. Pada tanggal yang sama, virus juga menyebar dengan sangat cepat ke berbagai belahan di dunia. Pandemi ini menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat dan telah secara serius mempengaruhi Italia dan Spanyol di benua Eropa dan Iran di Timur Tengah. Dalam hal ini, dampak dari kemungkinan krisis terhadap pariwisata dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang sangat signifikan. Keyakinan umum pada hari-hari awal adalah pandemi ini tidak akan memperlambat pertumbuhan pariwisata. Tetapi, optimisme ini segera berbalik. Misalnya, Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia atau WTTC menekankan bahwa wabah COVID-19 akan mempengaruhi lapangan kerja langsung dan tidak langsung di bidang pariwisata dan perjalanan industri, menyebabkan kontraksi besar di seluruh dunia. Selain itu, efek negatif dari coronavirus atau COVID-19 adalah industri pariwisata internasional secara bertahap meningkat. Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bertemu di Jenewa untuk memperkuat kerjasama dan mengevaluasi kemungkinan efek virus pada pariwisata. Dikatakan bahwa virus memiliki efek negatif yang sangat serius pada jumlah pengunjung dan pendapatan internasional di pariwisata masa depan. Virus corona sendiri memiliki dampak besar pada industri perjalanan. Thailand bersama dengan Singapura melaporkan kasus COVID-19 pertama setelah China. Thailand belum memberlakukan larangan total terhadap turis China, lebih memilih untuk menangguhkannya dalam jangka waktu tertentu. Masalah serupa dengan yang ada di AS adalah dialami di Pulau Koh Lanta. Tujuan wisata terkenal di Thailand
dalam kota Lopburi, tidak adanya turis dan penutupan banyak gerai makanan menyebabkan pertempuran di antara monyet kelaparan. Monyet mulai bubar setelah kota penduduk membuat persembahan makanan ke kuil. Jepang menutup Tokyo Disneyland untuk waktu yang lama, mengurangi penyebaran virus. Sementara sebagian besar restoran di Jepang biasanya penuh dengan pengunjung China. Restoran-restoran ini sekarang kosong karena pandemi. Ini adalah salah satu contoh yang paling jelas dari interaksi antara pandemi dan pariwisata. Sebagai coronavirus meningkat di Italia, pengunjung membatalkan liburan mereka. Sekitar 90% reservasi hotel dan agen perjalanan telah dibatalkan di Roma, dan diperkirakan tingkat pembatalan akan mencapai 100%. Tergantung pada pemesan tanggal tersebut, di mana-mana. Di Roma, dari trotoar hingga kafe sepi. Di Milan, Palazzo del Duomo yang biasanya menarik lebih dari 5 juta pengunjung setiap tahun, sekarang hampir tidak ada turis. Italia telah melihat puluhan ribu kasus dan ribuan kematian akibat virus corona. Di Spanyol, industri pariwisata mengalami penurunan besar selama pasca karena coronavirus. Sekitar 84 juta turis mengunjungi Spanyol terakhir tahun 2019. Selanjutnya. Di tempat lain di dunia, Louvre dan atraksi Disneyland di Prancis telah ditutup pengunjung. Selain itu, Broadway juga ditutup, salah satu dari banyak atraksi yang terkena dampak pandemi ini, dengan penutupan yang sangat jarang terlihat di masa lalu. Industri pariwisata dan perjalanan AS mengalami salah satu tahun terendah dalam pendapatan asing. AS mengalami kehilangan 24 dolar miliar. AS telah menutup semua taman hiburan dan mengikuti kebijakan untuk JHTI membatalkan atau menunda banyak kegiatan kelompok untuk mencegah penyebaran virus. Di Turki yang menyambut lebih dari 45 juta turis pada 2019, pariwisata telah dirugikan terpengaruh oleh pandemi. Ini sebagai akibat dari berbagai pembatasan dan pembatalan. Di Australia, jika pihak berwenang terus membatasi jumlah wisatawan karena pandemi, mungkin ada redundansi di dalam sektor perhotelan. Cairns, Queensland, salah satu pusat pariwisata Australia, berada pada risiko tertentu. Australia mengaktifkan rencana wabah untuk virus corona pada 27 Februari 2020. Sejak pembatasan batas waktu mana yang telah diberlakukan pada orang-orang yang berpergian dari Cina, Iran, Korea, dan Italia. Pandemi ini berdampak pada pariwisata baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam hal ini, diperkirakan pariwisata Asia akan menjadi wilayah yang paling terkena dampak wabah. Di Timur Tengah, lebih dari 7.600 COVID-19 telah terdeteksi, dan Iran paling terkena dampak virus. Arab Saudi telah menutup pintunya untuk beberapa negara, sementara Masjidil Haram di Mekah, kota suci Islam, menyambut hampir 4 juta pengunjung setiap tahun. Kunjungan ini telah ditangguhkan karena virus COVID-19. Pariwisata Eropa juga sangat terpengaruh oleh virus corona yang mengakibatkan kerugian finansial sekitar 1 miliar euro per bulan. Meski pandemi berakhir, diperkirakan industri pariwisata akan membutuhkan lebih dari 10 bulan untuk pulih. Fakta bahwa pandemi mempengaruhi banyak orang di bidang kehidupan sosial dan ekonomi telah meningkatkan jumlah berita tentang efeknya di berbagai belahan dunia. Informasi tentang kemungkinan dampak pandemi COVID-19 di area manapun dunia dapat diakses di hampir semua situs berita online. Pariwisata adalah salah satu bidang utama dari fokus untuk informasi mengenai dampak pandemi. Studi tentang pandemi global ini yang mempengaruhi kehidupan secara multidimensi adalah penting untuk mengungkapkan sejauh mana pandemi ini. China, tempat pandemi pertama kali terjadi, dan Italia, Iran, Prancis, Spanyol, dan Amerika Serikat, di mana pandemi telah menyebabkan kerusakan terbesar. Tujuan yang sangat penting untuk penawaran dan permintaan pariwisata dalam hal populasi, pengembangan ekonomi, dan rekreasi, dan sumber daya wisata. Dengan berlanjutnya pandemi, terlihat bahwa masalah di sektor akomodasi semakin meningkat. Tingkat hunian turun 90% di Cina dan Amerika Serikat.
Secara keseluruhan, perusahaan hotel sangat bagus, masalah baik dalam permintaan maupun biaya, seperti biaya personil. Dapat dikatakan bahwa pariwisata negara-negara yang bergantung akan terus memiliki masalah dalam banyak indikator ekonomi makro, terutama pendapatan dan pekerjaan. Banyak negara yang akan mempertimbangkan untuk menggunakan kapasitas rumah sakit secara efisien saat mencoba menangani kasus COVID-19. Berarti bahwa semua jenis acara konferensi, pernikahan, konser, dan sebagainya akan dibatasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Penundaan acara besar menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi tuan rumah negara. Meski pandemi berakhir, diperkirakan industri pariwisata akan membutuhkan lebih dari 10 bulan untuk pulih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.